Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan mengupas sebuah ide filosofis yang, radikal banget dan terus ada sepanjang sejarah. Namanya antinomianisme. Coba deh, kita mulai dengan satu pertanyaan yang kelihatannya simple, tapi dalam banget. Pernah nggak sih kamu kepikiran apa benar ada aturan moral yang berlaku buat semua orang, di mana aja, kapan aja? Ternyata, pertanyaan ini udah jadi perdebatan dari ribuan tahun yang lalu. Dan selalu ada satu jawaban radikal yang muncul. Jawaban yang berani menantang keyakinan kita tentang adanya kebenaran moral yang universal. Nah, ide inilah yang akan kita bedah sama-sama. Ide ini dikenal dengan nama antinomianisme. Oke. Namanya emang agak susah disebut ya, antinomianisme. Tapi konsepnya sebenarnya nggak serumit itu kok. Coba kita pecah ya. Kata ini berasal dari bahasa Yunani. Anti yang artinya melawan, dan nomos yang artinya hukum. Jadi secara harfiah, ini adalah filosofi yang melawan hukum. Tapi bukan hukum negara ya, melainkan gagasan bahwa ada hukum moral yang absolut dan wajib diikuti semua orang. Menurut pandangan ini, nggak ada tuh yang namanya benar atau salah secara objektif. Semuanya relatif, tergantung orangnya, budayanya, atau situasinya. Dan jangan salah, ini bukan ide baru kemarin sore loh. Gagasan ini tuh udah muncul dalam berbagai bentuk sepanjang sejarah manusia. Yuk kita jalan-jalan singkat melihat perjalanannya. Coba lihat lini masa ini. Kelihatan kan, benang merah pemikiran yang menolak hukum moral universal ini ada di setiap zaman. Di dunia kuno, kita kenal hedonisme yang bilang kalau kebaikan itu ya kesenangan. Terus di abad pertengahan, ada ide-ide kayak ya voluntarisme. Masuk era modern, muncul utilitarianisme yang fokus pada hasil, dan eksistensialisme yang mengagungkan kebebasan individu. Sampai hari ini pun, filosofi kayak nihilisme masih terus menantang ide tentang kebenaran moral. Nah, biar lebih kebayang, kita coba bahas dua contoh yang paling terkenal, hedonisme dan eksistensialisme. Pertama, hedonisme. Ini salah satu bentuk paling awal dari pemikiran tanpa aturan. Gampangnya gini, kaum hedonis percaya kalau sesuatu itu terasa enak, terasa menyenangkan, ya berarti itu baik. Kalau terasa sakit atau nggak enak, ya itu buruk. Udah, sesimpel itu. Kesenangan jadi satu-satunya standar moral. Sekarang kita loncat jauh ke era yang lebih modern, dengan eksistensialisme. Para pemikir seperti Jean-Paul Sartre berpendapat bahwa di alam semesta ini tuh nggak ada tujuan atau aturan yang udah ditentuin dari sananya. Karena itu, kita dikutuk untuk bebas. Bebas untuk menciptakan sendiri nilai-nilai dan makna hidup kita dari nol. Oke, jadi setelah kita lihat beberapa contoh dari sejarah, apa sih sebenarnya benang merah yang menyatukan semua pemikiran ini? Apa sih keyakinan inti dari seorang antinomian? Nah, ini dia rangkumannya. Intinya, seorang antinomian itu menolak gagasan bahwa ada hukum moral yang datang dari sumber luar. Entah itu Tuhan, alam, atau akal sehat universal. Nggak ada. Mereka mungkin setuju kalau aturan sosial kayak, jangan mencuri, itu praktis. Ya biar masyarakat nggak kacau balau. Tapi mereka bakal bilang, kalau di balik aturan itu, nggak ada kebenaran moral yang lebih dalam. Itu cuma semacam kesepakatan sosial aja, biar hidup bareng jadi lebih nyaman. Tapi tunggu dulu, sebelum kita kritik habis-habisan, kita harus adil. Seperti banyak ide radikal lainnya, antinomianisme ini sebenarnya punya beberapa kontribusi positif, atau setidaknya menyoroti beberapa kebenaran penting dalam etika. Jadi, apa aja sih sisi baiknya? Pertama, pandangan ini menempatkan tanggung jawab penuh di pundak kita sebagai individu. Nggak ada lagi tuh alasan cuma ngikutin aturan. Setiap pilihan jadi murni milik kita. Kedua, ini mengakui bahwa emosi punya peran kuat dalam penilaian moral. Waktu kita bilang sesuatu itu salah, seringkali kita sedang mengungkapkan perasaan yang dalam, bukan cuma fakta yang dingin. Dan yang terpenting, ini ngingetin kita bahwa kadang-kadang hubungan antar manusia yang nyata itu lebih berharga daripada ketaatan buta pada aturan yang kaku. Nah, tapi di balik poin-poin bagus tadi, sumber analisis kita menemukan ada kelemahan yang sangat fundamental dalam filosofi ini. Sekarang, mari kita lihat kritik-kritik utamanya. Dan kritik pertama ini, telak banget. Coba deh renungkan kutipan ini. Pernyataan tidak ada yang absolut itu sendiri adalah sebuah pernyataan absolut. Kena banget kan? Ini masalah inti dari antinomianisme. Idenya mengalahkan dirinya sendiri. Saat seseorang mengklaim tidak ada kebenaran universal, dia sebenarnya sedang membuat sebuah klaim kebenaran yang dia harap berlaku secara universal. Ini adalah sebuah kontradiksi logika. Kelemahan ini jadi makin jelas kalau kita balik lagi ke contoh-contoh tadi. Ambil hedonisme. Masalahnya adalah, terus terang aja, nggak semua kesenangan itu baik. Kesenangan seorang sadis misalnya.
atau utilitarianisme, karena cuma fokus pada hasil akhir, ini berisiko menghalalkan segala cara demi kebaikan yang lebih besar. Dan eksistensialisme dengan penekanannya pada kebebasan total punya masalah praktis. Kalau setiap orang menciptakan kode moralnya sendiri-sendiri, masyarakat bisa cepat hancur jadi kekacauan. Jadi, kalau kita rangkum, kritik terhadap antinomianisme itu berpusat pada 5 masalah utama. Seperti yang udah kita lihat, idenya kontradiktif. Lalu ini juga terlalu subjektif, terlalu bergantung pada perasaan masing-masing orang. Ini mengarah ke masalah ketiga, terlalu individualistis, sampai-sampai masyarakat jadi nggak mungkin jalan. Kayak mencoba main catur, tapi setiap pemain bikin aturan sendiri sambil main. Kacau kan? Akibatnya, ini jadi tidak efektif untuk menyelesaikan konflik moral yang nyata. Kalau nggak ada standar bersama, gimana caranya kita menengahi dua pihak yang berselisih? Jadi, kesimpulan akhirnya adalah bahwa antinomianisme sebagai sebuah filosofi pada dasarnya nggak bisa dipertahankan. Meskipun ide ini menyoroti beberapa aspek penting dari pengalaman moral kita, intinya adalah pandangan yang tidak koheren. Dan kalau diterapkan secara konsisten, bisa-bisa kehidupan bermasyarakat jadi mustahil. Ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal, tapi dengan pemahaman yang lebih dalam. Kalau menolak semua aturan adalah jalan buntu, maka tantangan sebenarnya adalah mencari tahu aturan mana yang benar, yang adil, dan universal untuk kita semua. Dan itu adalah pertanyaan untuk lain waktu.